Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini, BTW selamat datang dulu. Selamat datang di sesi Scholarship Talks episode 2 Anis. Terima kasih untuk waktunya, untuk teman-teman udah bisa hadir di sini. BTW ini ada perkenalan sedikit mungkin dari aku pembukaan. Ini kebetulan narasumber yang hadir hari ini nih semuanya adalah teman satu angkatan aku dulu waktu kuliah di Teknik Sipil UGM. Kita semua dari angkatan 2012 yang kebetulannya sama-sama berkesempatan untuk lanjut sekolah pasca sarjana ke Jepang. Nah, atas dasar itu kita mikir kenapa nih nggak kita bikin satu session yang ngebahas atau mengupas tentang perkuliahan atau sekolah pasca sarjana di Jepang dalam satu video gitu biar compact. Karena kebetulan kami ini ada di universitas yang beda, beasiswa yang ada bermacam-macam juga, jalurnya pun juga macam-macam, dan ada di region yang beda-beda. Jadi ibaratnya bisa dibilang kupas tuntas untuk edisi sekolah pasca sarjana ke Jepang. Oke, sekarang kita without further ado kita mulai. Mungkin bisa dimulai dengan perkenalan dulu, teman-teman. Terserah siapa aja yang mau mulai duluan juga nggak apa-apa. Yang paling senior dulu dong. Oh, siapa tuh? Kita bukan satu angkatan nih, Pak. Bulannya beda-beda. Oh, oke. Siapa yang paling senior ya? Fempi ya? Antara Fempi sama Andi sih. Enggak. Fempi berarti. Aku terakhir kayaknya. Jangan kan main lah. Iya. Masih di mute, Fem. Fem, mute Fem. Ini senior apa nih? Senior masuk S2-nya? Senior umur deh kayaknya maksudnya Ayah. Astagfirullahaladzim. Lama nih. Udah tunjuk aja nih. Ayah aja deh dulu daripada Ayah yang nunjuk-nunjuk kan. Loh, jadi saya. Aduh. Baiklah, perkenalkan nama saya Suryadi Puspitasari, asal saya dari Sragen, Jawa Tengah. Sebelumnya saya menempuh pendidikan S1 Teknik Sipil dan Lingkungan di UGM bersama Anis, lalu melanjutkan S2 di Hokkaido University di Divisi Engineering and Policy for Sustainable Environment. Terus sekarang ngapain? Hai. Oh iya, alhamdulillah sekarang ini sih mencoba untuk mengajar. Ya, sekarang mencoba untuk mengajar di Universitas Pertahanan Republik Indonesia dari tahun 2020. Oke. Mungkin bisa dijelasin Ay, maksudnya bidangnya apa gitu. Saya kalau dari divisi yang tadi Ayah sebutin kan mungkin kalau di Indonesia kan teknik sipil itu kan mainstream-nya kan bisa dibilang mungkin cuma 5 ya. Mungkin Ayah bisa ngasih tahu Ayah mainstream-nya di mana bidang keteknik sipilannya? Kalau untuk bidangnya, kalau untuk S1 saya kan mengambilnya di struktur. Kalau untuk S2-nya itu di bidang saya itu lebih ke maintenance dan manajemen reinforced concrete structure. Jadi lebih kita bagaimana caranya untuk memaintenance konkrit agar konkritnya itu lebih durable. Selain itu juga lebih eco-friendly gitu. Jadi lebih ramah lingkungan. Iya, seperti itu. Lebih kurang. Oke. Soal korosi seperti itu, ya itulah lab saya. Oke. Mungkin untuk teman-teman yang awam sama bidang teknik sipil tadi sempat dibilang konkret itu maksudnya beton ya, itu material, jenis bahan atau jenis material. Oke. Terus mungkin bisa dilanjut ke Ika? Iya. Perkenalkan nama saya Ika Rahmawati. Sama kayak Ayah, dan
seluruh teman-teman di sini S1-nya dari S1 Teknik Sipil dan Lingkungan UGM, kemudian S2-nya lanjut di Hokudai, Hokkaido University tahun 2017 waktu itu, sampai 2000, lulus 2019. Nah, setelah itu saya dapat kesempatan untuk mengajar juga di Universitas Gadjah Mada di vokasi. Untuk Mungkin dulu bidangnya selama S2 itu struktural design. Jadi kalau bedanya S1 sama S2, mungkin kalau S2 tuh lebih spesifik ya. Tadi kalau Aya juga lebih spesifik lagi manajemen dan pemeliharaan gitu ya, maintenance konkrit atau beton. Nah, kalau saya sendiri ambilnya struktural design, tapi nggak tahu kenapa kalau di Hokkaido University itu struktural design masuknya arsitektur. Jadi kayak dibagi, biasanya kalau di teknik sipil itu, kalau di Indonesia diartikan seluruh pembangunan ya, dari mulai desain, struktural, dan sampai kemudian dibangun dan sampai operasional maintenance. Tapi kalau di Jepang dan juga kayak beberapa negara di Eropa, itu yang namanya desain, entah itu desain arsitektural, dari looks-nya, kemudian dari tampilan, dari landscape, sampai juga struktur itu masuknya arsitek. Di kemarin dielaborat antara banyak juga sempat dapat banyak juga mata kuliah arsitektur, tapi juga dapat juga mata kuliah yang struktural banget. Itu sih. Oke, terima kasih Kak. Mungkin kita lanjut sekarang ke Fempi. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nama saya Fempi Satria Dihendrawan. Bisa dipanggil Fempi kalau di sekolah atau di kampus. Terus dulu di sipil UGM, seangkatan sama mereka. Dulu tesisnya atau skripsinya itu tentang ini ya, kajian pengelolaan waduk. Jadi tentang hidro. Jadi tadi Aya sama Ika kayaknya struktur ya. Kalau saya hidro. Itu kalau misalnya bidang 5 itu memang apa ya? Kalau hidro ada banyak lagi turunannya, ada hidrologi, ada hidrolika dan seterusnya. Terus tahun 2016 lulus, setahun sempat kerja sambil persiapan. Terus 2017 masuk sini Tohoku University. Kalau jurusannya masuknya sebenarnya di environmental studies, bukan di sipilnya. Tapi Sensei punya afiliasi juga di sipil. Jadi Sensei sipil dan program internasionalnya di environmental studies atau teknik, bukan teknik, ilmu lingkungan. Gitu. Jadi sebenarnya bukan sipil banget, bukan engineering banget, tapi Sensei juga masih di bawah civil engineering. Nah, risetnya juga antara engineering dan science. Ya. Dan di S3 ini justru malah lebih dekat juga ke data science. Tapi data science-nya tentang sipil dan lingkungan. Jadi lengkap tuh. Riset S2-nya masih tentang banjir, pakai model, ada hubungannya sama engineering, soalnya output-nya bisa jadi perencanaan ke teknik sipilan. Terus kalau S2-nya, studi saya global skill ya. Jadi global skill saya pakai data, jadi dapat semuanya dari lingkungan, sipil, dan kekiniannya ya, data science. Gitu. Terus dulu di Indonesia, bukan dulu ya, di Indonesia aslinya Jawa Timur. Terus sekarang ngapain? Sekarang lagi menyelesaikan tahun terakhir S3. Insya Allah mohon doanya semuanya bulan September ini bisa lulus. Amin, semoga Begitu. Amin. Udah Nis ya? Oke, siap. Sekarang terakhir, narasumber terakhir kita hari ini. Andi. Halo. Halo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rozaka Noviandi, biasanya dipanggil Andi, dari Pati, Jawa Tengah. Dulu S1 di Teknik Sipil dan Lingkungan UGM, bidang struktur, fokusnya ke struktur baja. Kemudian 2016 lulus S1, jadi asisten proyek di Lab Geoteknik, dan terlibat di beberapa proyek mitigasi longsor. Nah, dari sini nih,
saya murtad dari struktur ke geotek karena di beberapa pekerjaan saya terlibat mengenai mitigasi longsor. Kemudian 2018 melanjutkan S2 ke Tokyo University of Agriculture and Technology. Gampangnya tuat lah ya. Di sini saya belajar longsor, tapi labnya bukan di lab teknik sipil. Saya masuknya lab kehutanan. Oh. Ya sebetulnya agak nyebrang sih ya. Cuman karena longsor di sini terjadi di wilayah pegunungan dan hampir 70% wilayah Jepang adalah pegunungan yang ditutupi hutan. Nah, jadi saya masuknya di kehutanan. Fokusnya sebenarnya lebih ke watershed management dan geoscience. Nah, di penelitian S2 saya bikin model fisik, pemodelan debris flow, dan di S3 sama sebetulnya, bikin pemodelan fisik juga, cuman lebih untuk mengevaluasi pengaruh sistem perakaran ke slope stability. Nah, sekarang saya semester 3 di program S3 dan melakukan penelitian mengenai slope stability. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas sesi perkenalannya yang lengkap banget, teman-teman. Makasih juga udah berbagi info masalah riset. Siapa tahu bisa jadi apa ya, bahan referensi untuk teman-teman yang memang punya rencana untuk lanjut sekolah lagi, utamanya di bidang teknik sipil. Oke, kita lanjut ke main konten. Kalau gitu, main konten ini topiknya kita bakal bahas lebih dalam masalah beasiswa, dan juga mungkin agak nyenggol sedikit ke kehidupan di Jepang yang non-akademik. So, ini apa ya, aku bilangnya ini the $1 billion question ini. Ini kayaknya setiap orang yang bakal jadi bintang tamu aku di sini, pertanyaan pertama aku bakal ini. Kenapa milih untuk lanjut sekolah S2/S3 untuk kawan-kawan yang emang langsung lanjut ke S3? Mungkin siapa yang mau jawab duluan? Ayah mungkin? Ayah masih mute, Ay? Oh ya, lupa. Kenapa ya waktu itu? Sebenarnya alasannya itu bukan yang inspiratif banget gitu lah. Emang dari dulu sih emang pengennya tuh lanjut S2 keluar gitu, karena nggak bisa S1 keluar, jadi mau pokoknya pas S2 itu mau keluar gitu kalau dulu ya. Tapi ya, what do you expect from me? Ya nggak, I don't know. Waktu itu yang bikin Ayah termotivasi banget pengen sekolah tuh apa gitu? Pengen lanjut sekolah lagi. Mungkin pertama itu karena merasa belum puas sih. Kayak pas S1 itu, kalau pas S1 itu kan kayak kita masih belajarnya tuh masih general ya, masih kayak semua dipelajari gitu. Tapi kalau begitu S2 itu tuh sudah lebih spesifik di mana kita tertarik dengan bidang yang memang kita memiliki minat terhadap bidang tersebut. Jadi kita udah tidak lagi ambil pusing lah dengan hal yang tidak kita sukai gitu loh. Ibaratnya seperti itu. Jadi waktu itu karena sebenarnya kan saya pengennya jadi researcher. Makanya untuk jadi researcher itu kan mau nggak mau ya kamu harus lanjut ke tingkatan pendidikan yang lebih tinggi gitu kan. Karena kita S1 nggak bisa langsung S3, karena kebetulan waktu itu saya juga apply untuk langsung S3, itu tidak bisa. Ya berarti memang harus S2 terlebih dahulu gitu. Jadi memang
karena ini sih, karena memang dulu pengen jadi researcher sih, jadi makanya lanjut S2 gitu. Ya meskipun sekarang malah ngajar ya. Tapi kan masih dekat juga dengan bidang riset. Ya nggak, Ai? Iya sih. Ya. Tapi jauh Di dari... Dharma kan ada risetnya ya. Oh iya ya. Itu seandainya kalau benar-benar dijalankan ya itu. Kayaknya banyak kegiatan non-tridharma, Ibu ya. Ya seperti itulah. Ya. Oke, mungkin dari kawan-kawan yang lain gimana? Dari Ika? Ya kalau aku sendiri waktu itu memang agak agak ada dilema sebenarnya karena saat itu juga pas banget keterima sama adikarya gitu. Jadi ketika keterima sama adikarya dan juga memilih harus S2 lagi, ini kan sebenarnya sempat menjadi pilihan yang berat juga, mana yang harus dipilih gitu, karena memang dua-duanya juga waktu itu memang jadi keinginan gitu, emang di satu sisi pengen lanjut, di satu sisi juga pengen kemudian merasakan dunia kerja dan benar-benar langsung terjun, kayak penasaran aja sih selama ini yang dipelajari itu ntar jadi apa sih gitu, apa ilmu yang udah dipelajari selama ini gitu. Nah tapi waktu itu juga kepikiran yang akhirnya membulatkan tekad ya, karena sempat kepikiran untuk kemudian mencoba kerja dulu, jadi maksudnya pengen tahu ya sebenarnya problem di lapangan itu seperti apa, kemudian mau mencari ilmu lagi nanti untuk ketika ada hal yang bisa kemudian yang belum bisa tertangani, kemudian kita cari ilmu lagi, kemudian bisa diaplikasikan. Tapi ternyata waktu itu kepikiran bahwa kayaknya kalau udah kerja akan lebih kayak PW ya, semacam PW sudah nyaman gitu, dapat uang sendiri dan segala macam. Akhirnya nanti mungkin keinginan S2-nya akan terkubur gitu, sehingga waktu itu ya udah deh mutusin S2 dulu. Jadi mungkin itu ya, dan berawal dari keprihatinan karena memang saya sendiri ambil topiknya tentang gempa. Jadi kan memang suatu keprihatinan ya, karena di Indonesia tuh masih banyak banget yang namanya korban akibat gempa. Padahal kalau di Jepang tuh udah berkali-kali, udah bertahun-tahun, sudah berkali-kali, dan kita ketinggalan 1 abad gitu mungkin dalam menangani gempa ini. Jadi kan menimbulkan sebuah keprihatinan ya, ada apa sih gitu dengan Indonesia. Menarik. Terus mungkin lanjut dulu tadi, Fempi belum? Fempi sama Andi. Oh iya, kenapa dulu lanjut S2 atau S3? Jadi dulu kan kita pas kuliah tuh sedikit banyak tahu ya, cerita tentang gimana menjadi seorang kontraktor gitu, atau gimana menjadi seorang konsultan. Atau mungkin sempat mengalami konsultan kecil-kecilan ya, bantuin dosen. Dari situ kegambar sih, kira-kira saya ini cocok di mana gitu. Apakah memang cukup tough, bisa saya katakan cukup tough di lapangan, harus pindah-pindah dan seterusnya, atau yang kita emang yang kayak lebih cocoknya misalnya lebih ke riset dan seterusnya. Nah, pas kuliah akhir-akhir sudah menentukan sih, kayak saya cocok di tentang riset ya, lebih ke yang bukan sangat-sangat teknikal dan lapangan gitu. Dan emang ada keinginan dari dulu pengen jadi dosen gitu. Jadi memang kalau researcher dulu tuh belum terlalu ini sih kebayang sih. Karena dulu taunya ya researcher tuh cuma dosen. Maksudnya yang lebih ke gambar ya, gimana apa yang secara langsung bersinggungan dengan kita gitu. Jadi dari awal udah pengen dosen, terus dari awal udah menentukan kalau cocoknya emang di bidang akademik, ya udah dari situ pengen ya mau nggak mau ya, tadi kayak kata Aya harus menempuh studi lanjut gitu, nggak bisa S1 terus tiba-tiba ngajar. Jadi emang itu kebutuhan, dan di sisi yang lain emang masih penasaran sama bidang yang saat itu ditekuni. Jadi ya emang seneng dalam hal riset dan seterusnya, terus pengen dosen, dan ya nggak ada pilihan lain untuk lanjut. Terus kan kalau untuk Fempi kan kasusnya kan dari S2 lanjut S3 nih, Fem. Kenapa nggak kepikiran untuk istirahat dulu? Misal
dalam artian mungkin pulang ke Indonesia terus cari kerja dulu terus baru lanjut S3 kayak gitu memungkinkan nggak? Dan kenapa Fempi kepikirannya kayaknya aku lanjut aja deh gitu. Emang sebenarnya agak ada accident juga. Pas aku masuk S2 itu sebenarnya nggak tahu kalau programku itu 5 tahun. Jadi kirain bisa pilih cuma 2 tahun gitu. Terus ternyata pas ketemu sensei di Bandung, pas udah keterima, kebetulan sensei ke Bandung, terus ketemu, terus dibilang, nah ini apalagi kamu 5 tahun nih. Terus di titik itu tuh baru tahu, emang 5 tahun. Terus langsung ngecek website-nya. Terus emang dibilang lanjut master dan doktor. Tapi nggak ngeh gitu loh. Kirain bisa milih cuma master. Ini yang Ya ini saat itu nggak ada niatan untuk langsung lanjut gitu. Mungkin lo kepikirannya S3 terus mau di mana lagi gitu. Gitu. Ya mungkin break atau gimana belum kebayang saat itu. Nah, ternyata langsung lanjut. Nah, jadi faktor yang membuat langsung lanjut S3 sebenarnya karena programnya udah jadi satu. Jadi S2, S3. Terus kalau mau misal selesai sebenarnya bisa, cuman saat itu agak sayang karena dapat beasiswa, terus mungkin banyak teman-teman yang nggak dapat beasiswa, jadi ya mungkin jalannya ini. Betul. Gitu. Itu takdir namanya, Fem. Kayaknya aku baru sekali ini aku dengar cerita ada orang daftar beasiswa dan nggak tahu program beasiswanya. Iya, itu beneran. Itu baru tahu tuh pas ketemu sensei di Bandung. Tapi maksudnya dalam artian program FMP kan emang paketnya 5 tahun nih misalkan. Tapi seandainya waktu itu milih 2 tahun untuk cut, itu boleh dari program? Boleh, ada. Jadi temen yang bareng, yang satu lab juga, cewek, dia memilih untuk udah gitu. Tapi emang mereka tuh kayaknya emang nggak ada visi untuk jadi dosen atau jadi researcher. Jadi emang kayak, ya ini cukup lah S2 gitu. Gitu. Biasanya kayak gitu kalau yang cuma S2 ya. Belum ada ini, misalnya keinginan untuk jadi dosen atau researcher. Oke. Makasih Fempi. Terakhir ke Andi. Halo. Iya, gimana ya? Sebetulnya terkait sama mimpi dan cita-cita sih. Dan mungkin teman-teman juga ngerasain kalau terkadang pada tahap yang berbeda, kita tuh juga punya mimpi dan cita-cita yang beda, ya nggak sih? Misalnya dulu pas masih SMA, sebetulnya cita-citaku tuh jadi guru. Karena bapakku guru dan aku istilahnya termotivasi lah. Nah, tapi pas waktu SNPTN, keterimanya di teknik sipil, karena pilihan pertamanya teknik sipil sih. Sebetulnya nggak ada background teknik sipil, cuman iseng-iseng doang sih istilahnya. Nah, terus sewaktu S1, masih pengen tuh jadi guru. Tapi kan karena background-nya teknik sipil kan nggak bisa. Nah, salah satu profesi yang mendekati guru kan dosen. Nah, biar bisa jadi dosen, minimal harus S2. Jadi harus S2. Sebetulnya terkait kebutuhan sih. Biar bisa mencapai ini, jadi saya harus ini. Dan dulu juga sebenarnya nggak ada niatan buat kuliah S2 di luar negeri. Cuman pada waktu itu istilahnya sensei yang bimbing saya waktu S1 selalu memotivasi saya, udah mas coba aja di kuliah di luar negeri, coba daftar-daftar. Walaupun sempat beberapa kali gagal, akhirnya bisa juga kuliah di luar negeri. Dan di sini pun mimpi dan cita-cita saya berubah karena di lingkungan di mana banyak orang melakukan penelitian dan penelitiannya menarik-menarik, saya pun memutuskan tertarik di bidang penelitian. Dan oleh karena itu, saya memutuskan untuk S3. Karena dengan mengambil pendidikan S3 akan membuat saya lebih dekat dengan mimpi saya. Seperti itu.
Mimpi yang mana? Katanya berubah. Iya, jadi peneliti Mas Fempi. Oh. Nggak tahu ya kalau kedepannya ini Berubah lagi. nggak pengen jadi peneliti. Cuman saat Tapi ini Tapi intinya kalau jadi S3 malah peneliti. lebih terbuka dong, Andi. Maksudnya pintu gerbang kalau misalkan seandainya kamu mau kembali ke mimpi lama, yaitu jadi dosen, kan justru malah menurut aku kayak gerbangmu lebih banyak yang terbuka gitu. Karena aku nggak tahu sih, setahu aku sekarang dosen itu kan ada jangka waktu kayak masih bisa diterima S2 jadi dosen. Tapi dalam tempo waktu sekian kamu harus S3. Ya nggak sih? Ika sama ya ada kan ya peraturannya sekarang kayak gitu ya. Jadi Ada. untuk Fempi sama Andi kan ibaratnya syarat itu udah lepas gitu loh. Gitu. Terus, nah ini mungkin aku pertanyaan khusus buat Andi sama Fempi yang udah S3. Apa sih perbedaan yang mencolok antara S2 sama S3? Terserah siapa yang mau duluan jawab. Dulu ya. Boleh. Iya, S2 di Jepang mungkin beda ya sama S2 di Eropa atau di Amerika ya. Saya kurang tahu. Tapi yang pasti di sini S2 itu tidak begitu di demand untuk riset yang original dan publishable itu ya tidak begitu diminta sampai di tingkat itu ya. Jadi sensei kalau saya amati memang target mereka memberi exercise untuk kita. Ini gimana nih anak nih? Bisa nggak? Misalnya apalagi kalau ini ya jangka panjang ya, misalnya dia plus S3 ya. Jadi S2 itu sensei lebih ke mengamati. Dan selama kita bisa menuntaskan topik yang memang sudah kita sepakati dengan sensei, tanpa harus misalnya hasilnya wah banget, itu masih oke kalau menurut pengamatan saya di sini ya. Tapi mungkin bagi mereka yang memang di hasil tesnya itu dia menunjukkan performa yang baik, itu mungkin akan di-force untuk dapat hasil yang bagus. Jadi di Jepang kayak tipikalnya kayak gitu. Terus kalau S3, nah ini yang mutlak, karena ada beberapa pencapaian yang emang mutlak harus dipenuhi ya. Seperti misalnya publikasi jurnal internasional. Nah itu, kalau sudah ada target itu, ya target yang mengikuti otomatis ikut. Misalnya ya harus menghasilkan riset yang bagus, yang bisa dipublish, terus tulisan kita harus bisa nulis, terus ya dan lain sebagainya. Misalnya nggak cuma satu publikasi, misalnya harus 2, 3, kita harus bisa ngatur waktu. Di tahun pertama, kedua, ketiga tuh kita ngapain? Misalnya publish kan juga nggak bisa cepat ya. Kalau kemarin saya tuh setidaknya ya 5 bulan. 5 bulan itu kalau misalnya dihitung-hitung, misalnya sebelum lulus harus bisa publish, berarti setidaknya semester ke berapa? Ke-5, ke-4 itu harus udah coba publish. Itu sih. Jadi demand dari profesor itu yang membedakan master dan S3. Nah, mungkin lebih lanjut lagi untuk karir kita. Kalau misal kita mau karir researcher atau dosen yang memang top perform ya, itu emang harus dari S3 ini harus kita menentukan yang kita lakukan di S3 ini emang kita pengen dan akan menjadi topik yang akan kita kerjakan di kedepannya. Itu idealnya, nggak tahu nanti berubah lagi. Jadi kita udah ngabisin waktu 2 tahun plus 3 tahun. Kalau misalnya akhirnya nanti banting setir itu kayak sayang. Jadi yang memang sudah kita bangun, knowledge kita di situ, terus kita udah eksperimen dan seterusnya, terus kayak tiba-tiba berubah, itu kayak kalau menurut saya sayang. Itu sih. Jadi di satu sisi demand dari institusi pendidikan, di sisi yang lain kita yang menentukan karir kita untuk topik yang kita kerjakan di S3. Itu mungkin Andi bisa menambahkan. Iya. Iya. Seperti yang disampaikan Mas Fempi, kurang lebihnya seperti itu. Cuman saya ingin menambahkan dari istilahnya pengamatan ya. Yang pertama, mengenai tanggung jawab. Kalau S2 itu istilahnya kita masih buntutin sensei lah ya. Masih dibimbing sensei. Sedangkan kalau S3, kita tuh benar-benar hampir dilepas. Dilatih untuk mandiri istilahnya. Bahkan di kasus saya sama sensei juga dilatih
putih buat ini ngajuin funding buat penelitian. Kata beliau, ketika udah kerja, kamu bukan lagi tanggung jawab saya, jadi kamu harus belajar mandiri. Mungkin yang kedua mengenai waktu buat penelitian. Jadi kalau S3 ini kan kuliahnya lebih sedikit ya daripada S2. Jadi mungkin hampir 70% waktu kerja kita itu untuk penelitian. Sedangkan S2 mungkin cuma 40-50%. Mungkin seperti itu. Oke. Untuk yang S2 mungkin aku, Ika sama ya kita relate, tapi karena kita belum mengikuti jejak S3 Adi sama Fempi, jadi kita belum bisa relate ya oleh S3. But terima kasih infonya buat Fempi sama Andi. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih. Kita kan semuanya milih untuk lanjut sekolah ke Jepang. Kenapa pilih Jepang? Tapi mungkin mulai dari aku mungkin bisa kasih sedikit perspektif dari aku. Kalau aku jujur, kalau jawaban yang aku bilang non akademiknya ya, aku tuh emang dari dulu dari zaman SD itu udah suka banget sama Jepang gitu. Maksudnya dari segi kebudayaan dan lain sebagainya. Terus kebetulan waktu S1 aku kan memang dapat kesempatan untuk ikut program exchange plus magang di lab, kebetulan di universitas yang sama Ika Samaya di Hokkaido University. Waktu itu aku ada di laboratorium namanya maintenance, arahnya sama sih kurang lebih sama ya, beton. Dan waktu itu kebetulan aku ngerasa nyaman aja waktu ikut program itu. Nyaman dalam segi akademik, nyaman dari segi kehidupan juga, karena kan sekolah nggak cuma mikirin sisi akademiknya aja ya, banyak faktor lain yang mendukung keberhasilan sekolah kita di bidang akademiknya gitu. Jadi karena sudah berdasarkan pengalaman itu, jadi aku memutuskan kayaknya aku cocok deh sekolah ke Jepang dengan style belajarnya dan lingkungannya. Itu sih. Mungkin dari kawan-kawan yang lain jawaban yang berbeda. Ayah? Sebenarnya kalau aku pribadi, Jepang bukan tujuan utama aku dulu sih. Tapi jadi tuh dulu ketika S2 itu memang saya mendaftar ke beberapa beasiswa. Salah satunya memang Jepang. Dan kebetulan dari beberapa itu memang yang diterimanya ya di Jepang. Jadi memang di awalnya itu bukan tujuan utama. Gampangannya tuh ya udah kita sebar apa sih? Kita coba aja apply gitu. Mencoba semua kesempatan dan semua pintu yang ada. Karena kan nggak tahu mana pintu yang akan terbuka buat kita. Jadi ya udah waktu itu saya coba aja semuanya. Dan ternyata dari semua pintu yang saya coba waktu itu, yang terbuka kesempatannya adalah ya yang di Jepang ini. Dan waktu itu ketika yang lain itu persyaratannya bukan ribet sih, tapi lebih agak misalkan kalau contohnya yang di Hungaria, yang Hungaria itu kan ada stipendum ya, tahu nggak? Iya kan yang itu waktu itu harus menyertakan bebas dari HIV/AIDS, bebas dari narkoba dan sebagainya. Jujur kalau untuk kita yang S1 baru lulus ya, fresh graduate waktu itu, untuk melakukan tes seperti itu kan ini banget ya, pricey ya. Jadi balik lagi realistis gitu, mana yang kita bisa afford gitu loh. Jadi kita juga bisa untuk memenuhi semua persyaratannya. Jadi salah satunya waktu itu yang itu ya nggak bisa terpenuhi persyaratan yang itu. Terus kalau yang kayak apa lagi ya?
Nah, waktu itu kan di Jepang dari Anis ya. Jadi tuh saya tahu sensei saya itu dari Anis. Saya tuh sama sekali waktu itu sama sekali ibaratnya tuh nggak cari tahu soal sensei di Jepang gitu. Terus kemudian ngobrol sama Anis, oh dia tahu ini ada sensei yang baik gitu, yang bagus gitu. Akhirnya saya coba ngeliat profil senseinya, kayaknya baik deh gitu. Maksudnya secara personality lah gitu, karena kita kan belajar, apalagi kalau di Jepang itu kan sensei itu pegang kendali utama ya, jadi nggak bisa beda sama yang di Eropa atau di US yang semua itu ditentukan dengan course gitu, sama final assignment gitu. Dimana di situ nggak ada sensei, bukan sensei yang pegang kontrol, tapi kalau di Jepang itu kan semua sensei ya. Ibaratnya nyawa kita ada di sensei, jadi saya harus memastikan kalau ini senseinya benar-benar bagus, dan ternyata ya lumayan sih, bagus. Terus habis itu saya coba setelah wisuda saya mencoba menghubungi sensei saya waktu itu. Lalu satu minggu beliau membalas email saya dan akhirnya meminta bertemu di bulan Desember di Jakarta untuk wawancara. Dan di situ justru senseinya yang lebih menjelaskan. Jadi di lab saya ini seperti ini, lebih ke beton. Pekerjaannya bukan pekerjaan yang mudah gitu. Apalagi kamu di situ beliau menjelaskan gitu, lebih ke menjelaskan kontranya sih, lebih ke bukan benefitnya, malah justru lebih menjelaskan nanti tuh di situ pekerjaannya berat, kamu harus ngangkat beton, kamu harus bikin mungkin di lab sampai malam dan sebagainya, dan juga di situ kebanyakan laki-laki gitu, tidak perempuannya jarang, dan ditambah itu di Hokkaido yang dingin, yang dimana itu berbeda sekali dengan kondisi cuaca maupun iklim di Indonesia. Nah, mulai dari situ sih, setelah bertemu dengan senseinya, ngobrol face to face, akhirnya yakin sih buat lanjut ke Jepang. Dan juga kebetulan kan pekerjaannya juga apa yang beliau kerjakan itu untuk waktu itu belum banyak dikerjakan di Indonesia, karena kan lebih ke pemeliharaan, lebih ke maintenance, di mana kita tahu kalau di Indonesia itu kan sekarang ini fokusnya, bahkan sampai dari dulu sampai sekarang fokusnya masih di construction dibandingkan di maintenance gitu. Bahkan saya dengar mereka belum punya ahli di bidang korosi gitu. Makanya itu salah satu alasan juga sih kenapa memilih lab itu gitu. Karena mungkin untuk saat itu belum terlalu dibutuhkan, tapi kedepannya mau nggak mau kita akan butuh juga. Ya. Aku waktu ikut kuliahnya senseimu itu salah satu mata kuliah yang paling buat aku paling berkesan. Mungkin karena, dan kebetulan waktu itu aku ngerasa kayak tanda kutip terjebak juga sebenarnya karena course itu sebenarnya course S2. Dan aku waktu itu masih S1. Entah kenapa itu ada di dalam list program exchange. Aku juga bingung sebenarnya. Dan aku baru tahu itu program S2 di pertemuan pertama. Gitu. Saya bilang kalau ini tuh sebenarnya mata kuliah untuk master course, dan saya lihat di sini kayaknya ada beberapa anak S1, tapi nggak apa-apa katanya. Dan itu justru malah nilaiku paling tinggi loh dari semua course yang aku ambil waktu aku exchange itu, punya senseimu. Dan jujur itu paling berkesan karena itu tadi kata Aya, itu kan masalah maintenance, maintaining existing structure ya, yang mana di Indonesia belum kesentuh kayaknya sih. Seingat aku selama kita S1, aku seingat nggak ada matkul apapun soal itu. Jadi buat aku itu adalah sesuatu yang baru, makanya itu salah satu yang paling berkesan. Dan juga kebetulan cara ngajar senseinya enak banget, makanya itu nempel banget di aku. Tugas-tugasnya sampai sekarang masih ada loh ayahku.
Masih kucing Iya, dengan Raffi. luar biasa. Oke. Udah. Next mungkin Fempi, Andi. Why Japan? Kenapa Jepang? Siapa nih dulu Andi nih? dulu kali ya. Boleh Andi dulu. Fempi dulu. Apa ya? Aku sebenarnya ini sih nggak ada alasan yang terlalu spesifik kenapa milih Jepang. Cuman ketika udah aku ceritain kalau setelah lulus S1 aku ini kan sempat gabung juga di beberapa proyek ini mitigasi longsor, dan dari situ aku tertarik ke longsor. Akhirnya cobalah tuh cari-cari kira-kira mana sih yang penelitian longsornya bagus. Dan setelah aku cari-cari ada 2 negara, Cina sama Jepang, yang penelitian longsornya maju. Nah, setelah dari itu istilahnya cari-cari inilah, habis itu cari-cari kampus dan beasiswa, terus juga dapat info dari Pak guruku yang di Indo, istriku yang di Indo, kalau ini loh Mas, coba ada beasiswa di sini. Ya akhirnya dicoba juga, dan sebetulnya lab-nya menurutku cukup menarik ya, karena senseiku ini kan bidang penelitiannya di watershed management. Jadi di situ nggak cuman ada longsor, tapi juga soil erosion. Beliau juga belajar hidrologi dan GIS. Jadi ada beberapa subtopik gitulah istilahnya di labnya, dan dari situ aku mulai tertarik, dan ternyata beliau juga melakukan penelitian longsor dan debris flow di Flume ya namanya apa. Jadi kayak bikin artificial slope gitu buat mensimulasi longsor dan debris flow. Ya udah akhirnya daftar di situ. Udah gitu. Oke, lanjut ke Fempi. Iya. Kenapa Jepang ya? Iya, Nis, pertanyaannya. Jadi kalau Anis mungkin beberapa Ika juga ada ketertarikan sebelumnya tentang Jepang itu sendiri ya. Kalau saya dulu nggak ada ya. Jadi kalau tentang budaya ya sekedar tahu, tapi untuk suka itu nggak, kayak dulu nggak ada. Terus juga kenapa milih di Tohoku Jepang dulu sebenarnya karena ini sih, karena apa ya, melihat realisasi. Gimana ya, dulu agak mepet persiapan, terus juga persiapan dokumentasi seperti sertifikat dan seterusnya itu agak mepet, jadi serba cepat, terus keputusan juga harus ditentukan nih mau kemana gitu. Ada beberapa opsi, Eropa, Jepang, atau Amerika, tapi saat itu karena apa ya, melihat realistis juga, akhirnya milih Jepang. Iya, karena lebih dulu karena ini sih, sertifikat bahasa Inggris ya. Kalau Eropa rata-rata IELTS ya. Amerika juga TOEFL pun juga yang bukan yang cuma ITP, tapi juga yang ini ya, yang IBT dan seterusnya. Nah, Jepang itu kebetulan masih nggak terlalu strict. Jadi kalau di programku sendiri, program internasionalnya itu mereka state kalau ya mereka nggak consider salah satu persyaratan bahasa Inggris atau nilai, bahkan nilai pun juga nggak ada nilai minimal. Nah, dari situ mantap sih, ada 2 yang paling teratas. Sebenarnya Hokkaido juga masuk, Tohoku dan Hokkaido. Hokkaido di labnya Fani. Itu kan ada program juga kan. Nah, dari 2 itu sebenarnya udah mau didaftar. Terus akhirnya ya udahlah satu ini aja yang Tohoku, karena dilihat lebih moderat lah persyaratannya, itu lebih apa ya saat itu mungkin gitu untuk saya daftar. Nah akhirnya ya saya ada di Tohoku ini. Kalau negara sih dulu
nggak ada preferensi tertentu ya. Cuman sebenarnya pengen tetap kuliah di English speaking country ya. Ya untuk ngerasain aja sih gimana sih kita yang memang di Indonesia mungkin belum terbiasa. Terus kalau di Jepang pun kan juga, kalau teman-teman juga tahu ya bahasa Inggris masih belum jadi satu yang apa ya, yang nggak tahu kalau Indonesia sama Jepang mungkin di satu sisi lebih jago orang Indonesia karena masalah pronunciation-nya mungkin kita lebih ini ya. Jadi kalau mau improve bahasa Inggris misalnya di sini, ini topik lain yang mungkin perlu pikir-pikir lagi. Jadi kayaknya ada kalau mau ditarik satu garis itu bisa dibilang mungkin selain usaha lah ya, jelas. Takdir juga ya. Karena dalam artian sebenarnya kan beasiswa tuh sebenarnya kalau mau dicari-cari sebenarnya banyak, nggak cuma Jepang aja gitu loh. Negara lain pun juga banyak menyediakan beasiswa gitu, baik dari instansi swasta maupun dari pemerintahnya sendiri gitu. Tapi itu tadi yang namanya kita daftar kita sekolah itu kan ada apa ya bilangnya, aku sih bilangnya timeline lah ya. Kita juga punya timeline hidup. Mungkin pada saat itu yang paling realistis untuk dikerjakan adalah beasiswa ke Jepang. Makanya kita akhirnya pilih untuk ke Jepang. Aku sendiri juga sebenarnya waktu itu S2 sebenarnya ada minat juga sebenarnya mau ke US sebenarnya. Cuma karena US itu kan ada persyaratan GRE. GRE itu mahal banget. Itu tesnya kayaknya lebih mahal dari tes IELTS deh. Gitu. Jadi kayak mungkin kurang lebih ada persamaan sama teman-teman juga, kayak wah keluar duit lagi nih gitu. Dan mau nggak mau kan harus belajar lagi, mengeluarkan waktu lagi, which means target kita untuk sekolah kemungkinan juga akan mundur lagi gitu. Dan itu pun kalau lolos kan sekali tes, kalau enggak gimana gitu, ngulang lagi. Jadi ada juga faktor realistisnya gitu dalam pemilihan beasiswa gitu. Oke, terus nah masuk nih ke sesi beasiswa. Kan ini kita beasiswanya beda-beda nih. Mungkin ada yang bisa ceritain proses untuk funding atau untuk dapat funding atau untuk dapat beasiswa sekolah itu gimana? Bisa dari Ika dulu mungkin, boleh? Aku nih. Iya, Ika dulu nggak apa-apa. Oh iya. Kalau aku sih sebenarnya ini ya, mungkin beda dari teman-teman di sini nih, yang paling beda mungkin ya. Karena aku sendiri tuh baru dapat beasiswa ketika aku jadi Hokkaido gitu. Jadi memang waktu itu daftarnya Hasia Foundation. Jadi Hasia Foundation itu dari Tsukishima company. Jadi company yang dia bergerak di bidang kebanyakan sih makanan ya, terutama mentega dan seperti itu. Nah, karena Tsukishima company ini memang pernah bermukim, pernah banyak sekali sering ngambil bahan dasar itu dari Indonesia, dan kemudian akhirnya tertarik dengan mahasiswa Indonesia gitu, untuk kemudian diberikan funding untuk menempuh pendidikan, melanjutkan pendidikan. Nah, di situ. Jadi waktu itu sih karena tadi ya model, memang karena pengen banget. Sebenarnya waktu S1 tuh juga daftar. Jadi daftar Max dan sempat lolos beberapa tahap, tapi kemudian sama orang tua belum diizinkan pergi. Jadi S2 tuh benar-benar pertama kalinya aku ngerantau jauh dari orang tua, dari manapun gitu, baru pertama kali itu pas S2. Dan akhirnya ya udah deh ambil Jepang lagi, karena memang dari awal kan tertariknya di Jepang ya. Jadi memang dari S1 pun daftarnya ke Jepang, dan S2 pun akhirnya ya sudahlah, daftar aja ke Jepang dulu, dan akhirnya daftar ke Hokudai, ketemu sensei yang cocok dan juga topiknya yang sesuai karena tentang damper, jadi tentang gempa. Terus akhirnya berangkat ke sana, dan kemudian daftar waktu itu, daftar di tahun pertama, dan di semester pertama, kemudian dapat pengumuman lolos itu sebenarnya di awal tahun kedua. Cuma memang beasiswanya sendiri bilang bahwa memang itu nanti funding di awal itu akan di-compensate. Jadi kayak kita tuh di-reimburse gitu di akhir. Di tahun kedua itu, untuk tahun pertamanya kita di-reimburse.
gitu. Jadi di reimburse di tahun kedua, terus tahun keduanya sendiri juga dapat dana lagi gitu. Jadi sebenarnya full, tapi akhirnya karena itu juga sempat karena memang pengumumannya itu 1 tahun, jadi di tahun kedua ya di awal tahun kedua, jadi memang sempat juga self funding. Jadi kayak maksudnya part time, dan kemudian akhirnya ya itu sempat merasakan part time sih dan ketemu keluarga baru yang alhamdulillah baik-baik semua. Jadi di sana di Jepang tuh nggak ngerasa kesepian juga. Ada nenek kakek karena bener-bener di situ orangnya banyak ya. Ada beragam nenek kakek, paman, bapak ibu, itu adik dapat semua di part time itu gitu. Ini kebetulan Ika nyebutin part-time. Ada persyaratan bahasa nggak sih, Ika? Untuk part-time? Untuk SIA Foundation ini sebenarnya mungkin bahasa itu bukan persyaratan utama ya. Jadi memang, tapi seluruh dokumennya itu dalam bahasa Jepang. Nah, tapi nggak eh, tapi bukan berarti terus kemudian kita nggak boleh nih minta tolong teman misalkan ya, bantuin aku dong translatein kayak gitu-gitu, itu nggak apa-apa gitu. Tapi nanti at least ketika ada perkenalan, jadi bahasanya tuh yang diperlukan bahasa minimum Jepang aja. Jadi kayak nanti kita pasti tiap beberapa bulan sekali itu ada yang namanya kumpul. Jadi sama seluruh kayak apa ya, Jadi pejabat kayak company-nya itu. gitu ya? Maksudnya Iya, kalau jadi kayak kita foundation biasanya kan ada tuh kayak grup-grup volunteer yang biasanya ngajakin mahasiswa asing yang minat untuk gabung untuk belajar bahasa Jepang kayak gitu-gitu ya, Kak? oh enggak sih, tapi ini apa sih namanya, ada kayak sebenarnya jamuan cuma ketemu makan buat makan-makan bareng aja sama kemudian jalan-jalan. Tiap beberapa bulan sekali itu. Nah, itu nanti yang ngajakin jalan-jalan dan ketemu itu adalah para petinggi company-nya. Jadi pengen tahu nih kayak ini apa orang-orang yang saya biayai ini kayak apa sih orangnya gitu. Terus kuliahnya apa aja, tentang apa, kayak gitu-gitu. Jadi mereka pengen tahu itu semua dan mereka semua sangat tertarik dengan Indonesia. Jadi pasti ditanya tinggalnya di mana, daerah mana. Oh, itu makanan favoritnya apa, kayak gitu-gitu. Pasti nanti mereka tanyanya ke situ. Nah, Gitu sih. itu Kak, untuk part-time-nya Ika cari sendiri atau dicariin juga sama foundation-nya? Dibantu dicariin sama foundation untuk part-time? Kalau part-time itu kebetulan emang cari sendiri. Jadi waktu itu karena memang belum, jadi part-time itu tuh di sebelum selesai semester pertama, itu udah part-time. Jadi waktu itu part-time, terus cari sendiri lewat akita.com kalau nggak salah ya. Itu yang paling terkenal yang sering ada di bis-bis itu. Akita itu. Akhirnya nyobain lewat situ, terus wawancara kerja. Jadi bener-bener kayak kerja ya. Jadi ada wawancara kerja tuh, datang ke toko, diwawancara, terus udah deh terima gitu. Bahasa Jepang? Pakai bahasa Jepang. Berarti Ika bahasa Jepangnya kayak paling bagus di antara kita kayaknya. Jangan salah. Dia itu satu-satunya yang kuandalkan ketika baru datang. Jangan diem-diem Ika ini udah N1 JLPT-nya nih kayaknya. Waduh, Enggak. Bahaya nih. Aku mau cari makan aja, gimana nih, aku pengen cari ini makan yang halal di mana? Oh, tenang ya, tenang. Aku tahu tempatnya di mana. Oke. Dia udah tahu sebeluk-beluk. Udah bisa lah dia ngomong, nanya-nanya. Aku nggak ngerti, aku cuma diem. Kamu punya senpai dong, enak lah berarti. Iya sih. Oke, terus lanjut deh. Ayah nih. Ayo. Oh. Ingat nggak pertanyaannya? Pasti Ayah lupa nih pertanyaannya. Apa ya tadi? Beasiswa ya? Iya. Beasiswanya apa? Allahu Akbar. Oh. Kalau aku kan kemarin dapetnya JICA Innovative Asia. Kalau JICA Innovative Asia tuh kebetulan kalau aku tuh kemarin batch pertama. Jadi ya kalau namanya juga batch pertama ya masih mudah lah dibandingkan batch selanjutnya. Kalau JICA itu beda-beda sih kemarin berdasarkan habis ngobrol sama teman-teman. Tapi yang jelas itu kita daftarnya langsung dari universitas tujuan. Jadi langsung daftarnya kalau waktu itu aku dari webnya Hokkaido University, jadi langsung satu pintu. Nanti dari pihak Hokkaido University-nya yang nyeleksi, habis itu mereka mengirimkan ke JICA.
kayak gitu. Jadi nanti terakhir finalisasinya keputusan di JK sih, atas rekomendasi universitas. Gitu. Jadi tapi itu untuk program aku ya yang Innovative Asia. Kalau untuk program yang lain seperti satunya OUNSIT, untuk JK OUNSIT, kalau untuk JK OUNSIT itu kan dia untuk S3. Untuk S3, kalau mereka itu kemarin, mereka dapat beasiswanya dulu, lolos JK OUNSIT-nya dulu, baru mereka cari profesor. Iya, tapi amannya sih memang beriringan ya. Jadi sambil nyari profesor, sambil cari beasiswanya itu sih. Iya, karena kan nanti kalau misalkan takutnya dapat JK-nya tapi nggak dapat univnya, itu JK juga nggak bisa apa-apa gitu. Ya udah lepas gitu beasiswanya. Karena ada kasus di tempatku, dia master dari Laos waktu itu. Dia sudah dapat JK tapi belum dapat master student. Jadi dia masih research student di Hokkaido. Nah, waktu itu kalau research student kan belum master ya, dan belum ada kepastian apakah nanti dia bisa lulus master atau tidak. Akhirnya dia pindah univ kalau nggak salah ke Akita. Karena dia takut nggak lolos masuk Hokkaido, dan kalau dia nggak lolos berarti dia harus pulang kan, nggak dapat beasiswanya, jadi dia pindah ke Akita begitu. Terus kalau untuk yang sekarang, setahu aku programnya JK itu dia semacam double degree-nya PhD gitu. Jadi kerja sama S3-nya itu yang aku tahu tuh sampai sekarang itu dia Thailand. Jadi dia S3 di Thailand, lalu nanti dia kayak ambil 1,5 tahun di Thailand, lalu 1,5 tahun di Hokkaido University. Oh, maksudnya sandwich program ya, gitu. Sandwich. Ya, iya benar. Mungkin kayak semacam sandwich sih. Itu iya benar sandwich. Ya. Maksudnya term yang lebih sandwich deh, ya kan? Iya, tapi itu gelarnya satu kan? Gelarnya tetap cuma satu. Gelarnya ikut yang terakhir enggak. Kan? Enggak. Aku tuh nggak tahu apakah mereka itu literally 1,5 tahun. Karena kayaknya kasusnya kalau nggak salah, Ika, Mas Ucon itu berapa ya? 1 tahun apa 1,5 tahun ya dia di Hokude? Sebut nama orang di sini. Nggak apa-apa sih nama ini kan ya, nama panggilan. Kayaknya nggak ada Iya. 1 tahun ya? 1,5. Kalau nggak salah ya, soalnya kan waktu itu kita nyampe itu harusnya udah akhir 1 tahun, tapi kan masih bertahan 6 bulan. Tapi dia kan nggak pernah diwisuda dari kampus kita. Iya kan? Enggak, soalnya memang bukan. Iya, berarti sandwich doang ya, bener. Ya itu bener berarti cuman sandwich doang. Iya, kalau di sipil ini sih di Hokkaido sama itu SIIT Thailand. Ya, punya geng SIIT itu. Ya itu mereka ada itu double degree sandwich program itu. Jadi banyak mahasiswa S3 Thailand itu yang ada di Hokude karena program itu. Jadi JK itu banyak programnya. Banyak anaknya. Iya benar, banyak anaknya, banyak cabangnya. Terus kan dia juga sama sih sebenarnya kalau masalah apa yang di cover itu sebenarnya sama seperti Max, cuman beda program, yaitu bedanya di program. Kalau aku kan di Innovative Asia, program aku lebih ke magang kerja kayak gitu. Kalau yang OUNSIT, mereka biasanya selain kumpul-kumpul nanti
JK itu ada acara, misalkan ada acara conference di Malaysia, nanti anak JK itu bisa diikut sertakan dalam conference di Malaysia itu gitu. Jadi itu kayak memang acaranya dia gitu. Seperti itu sih, beda-beda. Oke. Makasih Aya. Terus Iya. kita sekarang pindah ke ini anak Max ya sisanya nggak sih? Andi Max nggak sih, Andi? Iya, sekarang enggak tapi Tapi S2-nya Max kan? Ini tinggal yoi. kitanya Max nggak sih? Kita bertiga ya. Fempi juga Max kan? Siapa yang mau mulai? Mungkin aku kali ya. Aku jelasin dikit masalah yang beasiswaku. Ya, Nis, jelasin Nis, semuanya Nis. Semua deh kayaknya. Aku nggak tahu. Ini mungkin biar nggak terlalu satu arah karena kita bertiga sama-sama Max. Mungkin nanti bisa saling mengisi aja lah ya. Jadi kalau aku tuh Max-nya itu aku dapat infonya itu sebenarnya dari jadi kayak Aya lah jatuhnya satu pintu. Jadi aku lewat daftar ke universitasku langsung di Yokohama National University, dan juga sama kayak Aya, mungkin di JICA banyak anaknya, banyak programnya yang lain gitu, bercabang lagi. Max ini juga sebenarnya kan ada cabangnya lagi beberapa ya. Untuk yang di kampusku sendiri itu setahu aku kayaknya ada dua macam, itu ada yang reguler, Max yang reguler yang biasa, sama untuk Departemen Teknik Sipil, khusus cuma untuk Departemen Teknik Sipil Yokohama National University itu ada namanya, aduh kok aku lupa ya nama program Max-nya tiba-tiba, Special Graduate Program. Nah, Special Graduate Program ini Max-nya ibaratnya kuotanya sendiri gitu, nggak dicampur sama kuota Max untuk universitas atau fakultas, jadi khusus benar-benar lingkup teknik sipil aja. Nah, untuk yang Special Graduate Program ini sebenarnya aku yakin dari segi persyaratan mungkin bakalan sama teman-teman yang lain, kurang lebih bakal sama lah. Recommendation letter jelas, terus ada research proposal, motivation letter, apalagi ya, sertifikat bahasa Inggris sebenarnya ada juga, dan sebenarnya nggak terlalu berat sih kalau di Jepang. Sama tadi siapa yang bilang ya, Fempi ya, sebenarnya untuk dari segi standarisasi skor untuk kecakapan bahasa Inggris kalau di Jepang tuh kayaknya nggak begitu strict. Jadi kalau YNU itu kemarin TOEFL atau IELTS bisa. Nah, kebetulan aku masukin IELTS waktu itu. Kayaknya waktu itu standarnya 6 deh. Overall band score minimal 6, which is itu sebenarnya kalau untuk sekolah ke luar negeri kan kayaknya di minimum banget ya, dalam artian kayak kalau di Eropa mungkin 7, Australia 7 mungkin, atau 6,5, tapi kalau Jepang 6 masih bisa. Nah, yang membedakan Special Graduate Program ini ada satu persyaratan, yaitu kamu harus masukin surat keterangan yang menyatakan bahwa pada saat kamu S1, kamu ada di top 10% of your class. Tapi dalam cakupan jurusan ya, bukan universitas. Untungnya itu, kalau universitas mah aku udah pasti nggak akan keterima kayaknya sih. Nah, jadi dalam satu angkatan, di satu jurusan, kamu harus bisa menyertakan surat keterangan dari kampus asal bahwa kamu ada di top 10%. Nah, itu sih yang paling membedakan Max yang Special Graduate Program sama Max yang reguler. Tapi selebihnya sama gitu. Mungkin sebentar. Nah, dari sana itu aku beriringan kenalan sama profesornya. Jadi kebetulan kalau aku kenal sama profesornya itu karena ada acara kebetulan waktu itu di Lampung. Aku kan asalku dari Lampung. Profesornya datang, kenalan, ngobrol segala macam. Nah, sambil aku menyusun dokumen dan mengumpulkan dokumen-dokumen itu, submit dokumen, aku sambil berkomunikasi langsung lah ke senseinya, kurang lebih masalah penelitian dan lain-lain gitu. Jadi beriringan lah gitu antara proses pendaftaran sama komunikasi dengan senseinya gitu. Mungkin dari Andi atau Fempi ada yang agak beda dari Max yang aku jelasin? Ya kurang lebihnya, aku duluan nggak apa-apa, Fem. Nyun sewu, Fem. Ya, habisin deh. Ya kurang lebihnya sama sih, cuman
Bedanya aku dulu daftarnya langsung ke sensei, nggak ke kampus gitu. Jadi dari sensei nanti sensei yang daftarin ke kampus. Nah, cuman aku kan max-nya U to U kan ya, sama kan ya U to U. Itu tuh jadi kalau misalkan teman-teman mau daftar max U to U, pasti ini sebelumnya univnya ada kerjasama sama univ yang dituju. Setauku sih gitu. Nah, terus buat U to U itu sendiri, jadi dia ada spesial kuota yang nggak dicampur sama max yang biasa. Sama sih sebetulnya, ya kurang lebih kayak kayak gitu sih. Nah, cuman eh, kan programku beda sama program VMP kan ya, yang langsung 5 tahun. Jadi sebetulnya buat Max U to U itu ada slot buat istilah apa ya namanya? Extension ya? Extension kali ya? Extension buat dari S2 buat S3. Cuman karena U to U, itu kalau di tempatku kuotanya cuman satu buat satu departemen. Jadi ya emang agak kompetitif gitu persaingannya. Itu cuma itu sih. Dari Fempi mungkin ada yang mau Ya. ditambah? Ya, max sebenarnya U to U, G to G itu ya kalau klasifikasi besarnya. Tapi mungkin U to U tuh mengacunya tadi Adis sempat nyampein ya. Yang benar-benar ada kerjasama ya antara dua univ. Maaf guys. Gak apa-apa. Tiba-tiba. Nah, kalau programku itu Mau minum dulu, Fem? boleh nggak? Boleh dong. Masa nggak Wah, boleh? curiga nih. Jangan-jangan virusnya Andi dari Tokyo ini nih. Dah, kata Lempar sampai Tohoku. Minum ini sari apel. aku juga minum kok tuh. Aku Ya Allah, Ringo. saya. Iya nih, Agus Ringo nih di sini. Ya, Ringo Agus Rahman. Tuh. Siapa tuh? Aduh, Andi ini memang kamu kelamaan di lab, Di. Kenapa? Siapa Ringo Agus Rahman tuh? Astagfirullahalazim. Ayo jangan sebut nama orang. Enggak, Di. Itu artis, Di. Masa kamu nggak tahu sih? Itu dari zaman dulu kali. Agus Ringo. Yang lucu itu kan? Iya. Oh iya, Lanjut. tahu aku kalau itu. Ini udah maghrib guys. Yes. Udah, lanjut ya. Iya, lanjut. Ya, jadi U to U tuh kerjasama antara dua kampus ya di program yang spesifik gitu. Nah, kalau di Toho yang di programku itu sebenarnya nggak ada kerjasama sama UGM ya, apalagi departemen kita ya. Jadi siapapun bisa daftar, jadi ya bukaan open gitu. Terus program yang internasional itu namanya IELP, International Environmental Leadership Program. Jadi ya tujuannya untuk mencetak leader environment di bidang environment ya. Nah itu udah package sama beasiswa. Jadi yang daftar di program itu dan qualified itu bisa dapat beasiswa max sekaligus. Dari saya kurang tahu total yang diterima berapa yang non beasiswa, mungkin belasan sampai 20-an sekian ya di satu program, satu batch. Nah, 1 tahun ada 2 kali. Nah, itu yang dapat max, yang S2 itu setidaknya 5 ya. 5, sekitar 5 lah. Kurang lebih. Nah, kalau untuk yang S3 kalau nggak salah 3. Jadi yang daftar terus 3 terbaik, 5 terbaik itu tadi dapat beasiswa max. Gitu. Itu nggak tahu bisa dibilang U to U atau enggak, karena kalau ya maksudnya U to U, tapi kalau dibilang U to U ya nggak ada gitu komunikasi dengan universitas kita kan di sana. Ya siapapun bisa daftar. Tapi Ya mungkin mereka melihat ranking dan seterusnya itu disortir sama sensei. Jadi daftarnya dulu pertama
ngubungin sensei untuk dapat konsen untuk bisa ada di bawah beliau nantinya kalau misal diterima di program tersebut. Nah, setelah itu langsung tuh ya istilahnya under sensei itu sampai wawancara juga ada sensei itu juga. Terus nanti mungkin pas seleksi mungkin sensei itu ngasih rekomendasi apakah anak ini layak atau enggak dan seterusnya. Jadi memang ya di Jepang nih peran profesor itu sangat kuat ya. Sangat. Ya mungkin satu profesor bisa membawa ya dalam tanda kutip ya untuk merekomendasikan anak si anak A, anak B di bawah bimbingan beliau tuh bisa sangat mungkin gitu. Nah, ya beasiswanya alhamdulillah max dari master sampai doktor. Tapi dari max ke dari master ke doktor itu masih ada ya formalitas bisa dibilang. Semacam seleksi, presentasi proposal doktor dan seterusnya. Tapi karena kita sudah menentukan untuk lanjut ya itu jadi prasyarat saja untuk kemudian dapat beasiswa selanjutnya. Itu sih untuk persyaratan sendiri ini ya standar ya, misal kayak rekomendasi dosen, 2 dosen dan seterusnya, sertifikat bahasa Inggris dan seterusnya. Ya mungkin tadi proof untuk sekian terbaik di satu angkatan tuh mungkin untuk penguat ya. Tapi mungkin catatannya untuk bahasa Inggris di program IELP Tohoku University itu dia state kalau emang saya tanya ke sensei apakah ini ada batas minimum karena di website-nya tuh nggak ada. Dia nggak pernah kayak di tempat lain kan minimal sekian. Apalagi Tokyo ya, University of Tokyo sama yang Tokyo Institute of Technology. Itu mereka state sekian gitu, jelas gitu. Nah, kalau di program saya Tohoku IELP itu nggak ada gitu. Saya sampai nanya, ini ada nggak sensei? Kata sensei, oh nggak, itu cuman sebagai bahan evaluasi gitu. Jadi, ya mungkin asesmennya mereka dari wawancara ya, apakah ini cukup bahasa Inggris yang cukup untuk kemudian nanti bisa survive komunikasi di Jepang. Gitu sih. Jadi ya tadi beberapa poin menyebutkan kalau Jepang ya masih bisa inilah masih bisa, tidak terlalu strict di situ. Ya, betul. Dan kadang justru kalaupun ada beberapa universitas yang state minta minimum sekian nilai skor bahasa Inggrisnya, itu pun beberapa case sering sih aku kadang ngobrol sama teman-teman gitu. Pada saat mereka daftar, itu sebenarnya mereka belum punya sertifikat itu dan masih bisa daftar. Dan itu masih bisa disusul nanti. Seandainya mereka keterima, mereka bakal ditunggu gitu. Ibaratnya ya udah kamu nggak apa-apa daftar dulu, keterima nih oke. Nah, nanti pas sudah keterima baru deh sertifikatnya disusulkan. Itu di Jepang banyak case kayak gitu. Jadi kalau bahasa Inggris kayaknya nggak usah terlalu dikhawatirkan ya kayak kalau untuk Jepang. Tapi bukan berarti juga nggak diusahakan gitu. Oke. Terus, nah untuk selama persiapan kita semua ini sekolah, bagian apa yang paling menantang buat kawan-kawan? Apakah itu untuk mempersiapkan bahasa Inggrisnya, ataukah waktu cari profesor, atau waktu bikin proposal penelitian? Bagian mana yang menurut teman-teman paling menantang? Saya duluan ya. Boleh. Bagian paling menantang sebenarnya di proses agak awal banget kejar-kejaran deadline ya. Jadi mungkin yang nonton video ini ya pastikan deadline tuh ada di kepala kalian, udah jelas terpampang, dan waktu-waktu yang memang harus dipersiapkan beberapa bulan sebelumnya tuh harus benar-benar ya tahu ya. Jadi ya kejar-kejaran deadline tuh sangat mungkin. Kalau dulu ngirim dokumen itu yang penting dari Indonesia ke Jepang itu dibuktikan dengan tanggal kita mengirim sama ngasih nomor resi, itulah tracking number-nya itu ya. Jadi mereka menerima itu dan mereka bisa nge-track dokumen, oh kamu udah mengirim gitu. Nah untungnya kayak gitu, nggak dihitung dokumen itu sampai di sini. Nggak tahu teman-teman yang lain kayak gimana. Kalau kayak gitu, misalnya berbulan-bulan terus jadi nggak jadi daftar. Untungnya kayak gitu. Sama kayak FMP. Iya, itu jadi itu agak kejar-kejaran, terus juga harus tes bahasa Inggris misalnya dan seterusnya. Terus mungkin
Ya, terus diterima, alhamdulillah. Nah, challenge yang kedua itu setelah diterima, saya minta ini dalam 1 tahun masa persiapan itu minta meeting tiap bulan. Jadi ya ini yang mungkin unik ya. Mungkin nggak semuanya kayak gitu. Tapi saya waktu itu diminta untuk update proposal terus ya, diskusi terus dan seterusnya. Nah itu agak agak menantang karena satu, Indonesia mungkin tidak setiap saat kita apalagi kalau lagi ini ya mobile ya, misalnya lagi di kota ini dan seterusnya, misalnya masih kerja dan seterusnya, itu kan agak berat. Belum juga ditambah koneksi internet misalnya ada masalah kayak gitu ya misalnya gitu. Terus yang lebih menantang yaitu gimana kita bagian idenya itu ya. Nah, karena dulu dari S1 yang memang masih belum tahu bayangan gimana riset yang advance dan seterusnya itu, jadi agak sulit untuk mendevelop idea yang benar-benar original. Karena saya minta yang original. Mana nih bagian barunya? Kita nyebutin bla 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 menurut kita baru, tapi menurut dia, wah ini biasa. Ini konsultan bisa ngerjain. Apalagi engineering ya, misalnya sipil ya. Ini konsultan bisa ngerjain, ini teknisi bisa ngerjain dan seterusnya. Ini udah jadul, udah kuno dan seterusnya. Itu sih agak menantang, harus banyak baca di tahap yang memang kita masih sangat baru, terus memenuhi ekspektasi sensei saat itu. Itu sih. Lanjut, siapa yang mau duluan? Aku boleh nggak? Boleh. Apa ya yang menantang ya waktu itu? Mungkin ini ya, kalau dari aku ini bahasa Inggris. Oke. Gimana, Andi? Karena dari dulu tuh aku sebenarnya nggak tertarik belajar bahasa Indonesia pun aku juga nggak tertarik dulu pas masih SMA ya. Jadi dulu itu dari SMA fokusnya selalu ke hal-hal yang teknis kayak matematika, fisika gitu kan ya, memperdalam hal-hal itu. Nah ternyata salah aku gimana Apanya yang salah? Bahkan salah mindset-nya. Iya, salah mindset-nya. Tergantung kalau misalnya nggak lanjutin kuliah di luar negeri ya udah nggak Fam. Ternyata nggak cuma kalau kuliah di luar negeri, Fam. Oh iya, itu nilai tambah. Sekarang kan kita nyari-nyari kerja ini ditanya kemampuan bahasa Inggrisnya gimana tuh? Ya nggak sih? Betul. Nah, karena SMA, kuliah, sama sekali nggak belajar bahasa Inggris, akhirnya ketika mulai cari-cari beasiswa itu kedandapan istilahnya. Aduh, gimana nih aku bisa bahasa Inggris? Kita belajar bahasa Inggris dari SD. Ya, cuman aku tuh kayak nggak tertarik gitu loh belajar bahasa Inggris tuh. Jadi kayak bertahun-tahun loh. Iya, karena nggak tertarik, jadi ya udahlah, yang penting nilai rapotnya nggak merah gitu. Berarti ada yang salah ya? Iya sih kayaknya, emang gitu. Nah, karena kemampuan bahasa Inggris yang pas-pasan, dulu pernah tes TOEFL buat syarat kayaknya. Dulu ini sih, senseiku nggak nyaratin skornya berapa, cuma yang penting ada sertifikatnya dulu. Udahlah tuh tes TOEFL ITP, tapi skornya nggak terlalu memuaskan kan. Terus submit dokumen ke sensei, wawancara. Nah ini nih pas wawancara nih gelagapan. Terus yang gelagapan siapa sensei ya? Akulah, siapa lagi emang. Nah, gagal waktu itu. Jadi kasih tahu kan dari awal ini kayaknya kan itu sebenarnya kalau Max You to You di kasusku itu pengumumannya sekitar Juni kan ya. Itu tuh sekitar Februari habis wawancara saya ngasih tahu ini kayaknya kamu ini agak berat nih. Tapi senseiku waktu itu bilangnya bukan karena bahasa Inggrisku jelek, tapi karena saingannya tahun ini sangat kompetitif. Tapi aku juga ngerasa sih ini sih karena bahasa Inggrisku yang nggak terlalu bagus. Aku juga ngerasa sih
buat apa kita, misalkan di pikiran kita ada banyak hal ya, tapi kita tuh nggak bisa ngungkapin gitu. Tahu nggak sih gimana rasanya? Nah, saat itu aku pikir, wah, aku setidaknya harus bisa ngomong nih, ngomong dengan nggak ngomong apa ya, Nggak yang stuttering gitu ya. setidaknya senseiku itu bisa paham. Dari situ aku belajar bahasa Inggris, belajar sendiri, belajar apa, mulai dari meningkatkan vocab ya, terus belajar cara ngomongnya gimana. Aku belajarnya dulu sama Google Translate. Wah, guru Mundi. Google Jadi Translate dong. aku dengerin kan dia ngomongnya gimana. Terus aku coba ngomong nih, kira-kira yang aku omongin tuh Google nanggapnya sama nggak sih? Nah, dari situ belajar sendiri, terus tes TOEFL ITP. Alhamdulillah dapat skornya lumayan bagus. Terus coba apply Max lagi, nyiapin dokumen dari Mas Sensei, terus wawancara. Nah, kayak tahun sebelumnya nih, Februari udah dikasih kisi-kisi ini, kayaknya kamu bisa dapat. Oh ya udah, akhirnya waktu itu Juni pengumuman diterima. Jadi pesanku ya buat yang mau daftar, ya emang kalau di Jepang tuh bahasa Inggris nggak terlalu strict ya istilahnya, cuman jangan disepelein karena bagaimanapun juga kita tuh kalau aku kan programnya internasional ya, otomatis kan ngobrol sama sensei pakai bahasa Inggris, kelasnya bahasa Inggris. Nah, jadi kira-kira harus dipersiapin juga nanti karena komunikasinya pakai bahasa Inggris, setidaknya aku harus bisa menyampaikan ide dan maksudku dalam bahasa Inggris juga. Jangan kedandapan kayak aku. Itu sih. Oke. Terus kalau dari Ayah sama Ika, mungkin apa yang paling menantang dari semua proses persiapan beasiswa? Singkat aja ya, gengs. Aku ya. Kalau aku sih sama sebenarnya ya, lebih ke ini apa sih namanya, waktu itu research proposal, karena memang sama kayak Fempi tadi ya, soalnya karena memang apa ya, kan kalau menurutku sih yang paling appealing ketika kita mendaftar itu kan research proposal, dan waktu itu tuh benar-benar cari cara gimana caranya biar research proposalnya itu memang eh ya ini level S2 gitu, setidaknya level S2 nggak level S1. Kalau level S1 itu kan ibaratnya studi kasus udah oke gitu. Nah kalau ini tuh enggak, kita harus cari novelty-nya atau originality. Nah itu yang kemudian menjadi ya apa ya, sesuatu yang kemudian harus banyak gali-gali sendiri gitu. Yang biasanya kita terkungkung sama box yang namanya textbook dan juga apa handbook itu, nah kemudian harus cari tahu sendiri itu sih. Oke. Kalau Aku Ayah sama sih. sama. Aku sama sih. Lebih ke research proposalnya aja. Aku juga sama ke research proposal. Utamanya pas nyari novelty sih sebenarnya. Mungkin kalau S2 bukan sampai ke originality ya. Kalau originality kan kayaknya ranahnya untuk lebih ke PhD ya, ke doktoral. Tapi kan kalau S2 ini kita harus punya novelty gitu loh. Apa nih yang membedakan metode itu sama orang lain? Nah, untuk mencari itu yang kayaknya waktu kita S1 kita jujur aku kayaknya aku nggak inget sih kita pernah diajarin kayak gitu. Bahkan Enggak. Untuk cara membaca jurnal yang baik aja kayaknya kita nggak ngajarin ya. Iya nggak sih? Nggak ada. Cara kayak jurnal itu kan secara garis besar kan ada introduction, terus tuh apa namanya metodologi, terus hasil results and discussion, yang mana sebenarnya kan jurnal itu kan taruhlah 8-10 halaman. Gak mungkin kan kita mau ngebaca satu persatu sedetail itu. Pasti kan ada apa ya, ada triknya lah sebenarnya untuk membaca jurnal, sehingga gimana ketika kita cari novelty, source kita itu banyak loh, dan kita bisa membuktikan bahwa oh saya udah baca dari sekian banyak paper nih, punya saya bisa kok dipertanggungjawabkan gitu. Kira-kira ini loh novelty saya gitu. Ada penegasannya gitu loh. Nah, itu kan yang sesuatu yang kayaknya
aku nggak tahu kalau sekarang ya, at least tapi di zaman kita kuliah S1 waktu itu kayaknya aku ngerasa kita nggak ada yang ngajarin itu Nggak deh. ada. Trik untuk itu Nggak ada. gitu loh. Bener-bener kayaknya Nggak ada. persiapan dalam kuliah research and methodology itu persiapan sebatas untuk nulis skripsi. Iya. Sih, maksudnya kayak teknis nulis skripsi. Well, which is itu juga penting sih sebenarnya. Cuma kayaknya dengan tren yang makin kesininya menurut aku banyak banget tren untuk sekolah luar negeri itu meningkat. Kayaknya universitas-universitas di Indonesia kayaknya perlu deh untuk mulai masukin apa ya, aku bilangnya kurikulum untuk membaca jurnal yang baik dan benar, membaca jurnal akademik yang baik dan benar, dan gimana triknya supaya kita bisa dapat informasi itu dengan baik, tersaring dengan baik info dalam jurnal itu, tapi tanpa harus mengeluarkan effort yang ibaratnya kamu ngebaca satu persatu kalimat itu sesuatu yang itu impossible sih, nggak mungkin gitu. Terus itu bahkan dulu tambahan dikit ya. Bahkan dulu nggak tahu UGM nih langganan jurnal atau enggak, tahu sih ada gitu. Tapi kayak ketika mengaksesnya tuh kayak masih gimana ya? Kayak kamu nyari sesuatu di antah berantah kayak banyak banget, tapi kamu nggak ngerti apa yang kamu cari. Nggak, tapi untuk aksesnya pun juga apakah harus di perpus atau gimana gitu. Terus jadinya ya nggak tahu sih, kayak kudet juga dulu. Jadi dulu ambilnya dari ResearchGate. Itu pakai itu, Feb. Pakai itu. Lo jangan, nggak boleh. Mau kesebut kan? Jangan. Hampir aja. Oke, terus ini deh, mungkin sebelum penutup ya, kita masuk ke sesi terakhir penutup deh. Kita kan ada di region yang beda-beda nih. Diceritain dong suka dukanya selama tinggal di region itu gimana? Kalau aku mungkin dari aku ya. Kalau aku kebetulan waktu di Jepang kan aku sebenarnya tinggal di 2 kota yang berbeda. Pertama aku waktu S1 aku tinggal di Sapporo, itu di tempatnya Aya dan Ika di Hokkaido University. Aku juga dulu sempat di sana waktu S1. Dan yang paling menarik buat aku adalah karena waktu itu aku datang waktu winter. Wow, luar biasa. Saudara-saudara, memang Hokkaido tuh saljunya luar biasa. Jadi, beberapa region di dunia, misalkan kayak di Mongolia, setahu aku mereka tuh dingin banget, super dingin, jauh lebih dingin daripada Sapporo, tapi mereka tuh tidak bersalju. Nggak begitu bersalju dibandingkan Hokkaido. Nah, Hokkaido ini masalahnya udah dingin bersalju. Gitu. Jadi itu yang paling berkesan buat aku tuh saljunya jelas. To the point kayak matahari tuh kayak nggak ada gitu loh selama aku di sana gitu. Jadi kayak kalau udah ada matahari ngintip dikit aja kayak aku tuh happy banget gitu. Dan berasa jadi kayak vampir nggak sih? Betul. Terus ini loh yang paling berkesan juga kalau jalan kaki nih. Ini trotoar, ini jalan ya. Itu antara kita jalan kaki sama trotoar itu sama jalannya itu udah bisa nggak kelihatan loh. Saking tingginya salju. Itu kan ditumpuk ya, Kak. Kan nutup trotoar. Nah, biasanya pagi-pagi itu didorong terus dikumpulin gitu ke samping saljunya. Itu tinggi banget dan bisa sampai nggak kelihatan jalannya gitu. Itu Hokkaido. Nah, yang kedua, dukanya apa ya kalau di Hokkaido? Jujur aku nggak ngerasa pernah ada duka deh kayaknya. Oh, asik. Beruang nis. Kepleset, nggak sumpah kepleset. Karena gini, salju kan numpuk ya. Numpuk. Nah, lama-lama itu kan yang di bawah tuh jadi es. Nah, ketika ada matahari ini, esnya ini kan cair. Ada matahari sedikit, esnya cair. Jadi licin banget. Dan aku pernah sekali sih kepleset. To the point, sampai ada satu sensei, orang Jepang. Jadi kebetulan waktu aku mau ke kuliah dia itu sebelumnya aku ada kuliah lain di gedung yang lain. Dan Hokkaido itu kan gede banget kan. Hokkaido itu setahu aku adalah salah satu kampus dengan lahan paling besar di Jepang. Dan memang jarak antar gedungnya itu jauh-jauh, beneran. Aku nggak bohong Hokkaido. Nah, jadi aku waktu mau pindah kelas itu tuh jauh banget, padahal waktunya itu cuma paling 10 menitan. Jadi aku otomatis akan selalu telat. Dan kayaknya sensei itu udah paham kan ya dengan kondisi kampus yang kayak gitu, dan ada beberapa mahasiswa yang ibaratnya harus lari-lari ini dari gedung lain untuk ke kelas dia. Di pertemuan pertama beliau tuh ngomong kayak gitu. Kalau di bahasa Indonesiain ya,
saya lebih senang kalian datang ke kelas terlambat daripada kalian datang ke kelas saya dengan keadaan kaki atau tangan yang patah. Karena kepleset. Itu aku ingat banget sih itu. Kalau duka nggak ada sih kayaknya aku sama di Hokkaido. Cuma waktu perbedaannya adalah di kota selanjutnya kan aku di Yokohama. Yokohama ini kan di daerah Kanto, kota besar. Kota besar yang memang metropolitan. Sebenarnya Sapporo juga kota besar sih, tapi kayaknya aku nggak ngerti bahasanya gimana ya. Yang jelas Yokohama itu kayak kan Jogja gitu loh, Sapporo ya itu. masih lebih apa ya? Masih Kota ada besar, flow-nya, tapi perasaan ya, gitu. Pace-nya itu masih bisa diikutin. Tapi Yokohama itu luar biasa. Yokohama itu wah bener-bener pace hidupnya itu hampir aku bilang 98% tuh ibaratnya ngikutin Tokyo gitu. Karena sebenarnya Tokyo sama Yokohama itu ibaratnya ya tetangga yang bener-bener orang Yokohama ke Tokyo, orang Tokyo ke Yokohama. Daily basis gitu. Nah, yang paling berkesan buat aku di Yokohama adalah kereta. Kereta itu kalau pagi, oh my god, itu kayak perang. Aku ya bener banget. kalau Bener banget. apa ya, kalau pas di Sapporo tuh kayak orang-orangnya ngalah. Kalau kamu udah masuk Tokyo dan Yokohama, kamu naik kereta, nggak ada ceritanya orang ngalah. Nggak ada. Nggak ada. Kamu Kalau ibarat bisa dorong dah tuh orang. dorong. Ibaratnya kereta tuh ibaratnya aku tuh sering banget kalau berangkat ke kampus kalau kuliah pagi kan mau nggak mau bareng sama orang sekolah yang lain siswa-siswa sekolah yang lain sama orang kantoran terus kan penuh banget tuh rush hour itu kan ibaratnya badanku tuh sampai udah kayak gini tau gak sih yang benar-benar nempel di pintu dan itu udah kayak gitu tuh masih ada kadang yang ngedorong dan itu dia kayak bodo amat padahal pas udah didorong tuh kita karena aku didorong kan otomatis ngedorong orang belakang ya saking penuhnya itu kamu gak akan jatuh saking penuhnya kamu gak akan jatuh kalau udah ke kondisi kayak gitu walaupun kamu didorong kayak apapun gitu tuh itu buat aku yang paling berkesan adalah gaya hidup pace hidup yang benar-benar beda banget antara Sapporo sama Yokohama kalau buat aku gitu. Nah, kalau kalian gimana? Aku sama sih kayak Anis. Emang beda banget antara Sapporo sama Yokohama itu. Kayak kalau Sapporo itu masih bisa santai gitu loh. Sapporo itu mungkin dia lebih keras secara alam kali ya. Karena kan sering badai. Tapi badainya itu badai-badai salju yang kalau orang selatan, Jepang Selatan mungkin menganggap itu badai dan keras. Tapi kalau udah terbiasa tinggal di situ sih sebenarnya biasa aja. Ya nggak, Ik? Iya. Atau enggak? Kalau aku sih nganggapnya jadi kayak biasa aja ya. Kalau misalkan ada mulai turun salju, badai, ya udah jalan kaki, jalan. Iya. Mungkin karena kalau kamu kan ini ya kampus pulang dan memang iya sih. apartemen kita iya kan sih, bener-bener depan pintu deket gerbang kampus. Iya bener sih. Nah, tapi kalau misalkan aku sendiri yang kebetulan ngerasain part-time itu memang yang namanya salju itu melelahkan. Apalagi itu 6 bulan gitu salju. Jadi bener-bener 6 bulan salju, sisanya dibagi 3 musim lain. Nah, kalau yang namanya bener yang disebutin Anis tadi, kalau udah salju tuh kan bisa sampai numpuk lebih, setinggi manusia kan. Dan itu tuh waktu part-time karena memang pulangnya malam, jadi kan bis itu udah nggak ada. Jadi otomatis harus jalan kan, kalaupun mau naik kereta tuh. Nah, itu tuh sampai kalau nyampe rumah nih, aku harus mampir 2 kali Indomaret. Ya ibaratnya Indomaret ya, 2 kali minimarket Alfamart gitu. Lah Karena, ya, Alfamart lah ya. Iya. Kok Alfamart sih? Bukan. Ini mau numpang menghangatkan badan ya, Kak? Iya bener, Asli itu ya. hidung udah sampai merah banget, pipi itu merah banget. Pokoknya kalau aku udah masuk kampus tuh pasti orang-orang bilang, pipimu merah banget gitu. Iya, Bener. Aku juga banget. blaskon gitu. Kayak udah pasti ada merah di pipi itu udah kayak blaskon lah kalau di Sapporo. Tapi tuh kayak yang paling aku takutin itu kalau suruh nyebrang perempatan. Iya nggak? Kamu takut itu tuh kayak apa ya? Iya. Itu tuh kayak ada beban mental yang kamu tuh kayak ini tuh sebenarnya cuma nyebrang doang, tapi kamu nggak akan tahu ketika kamu nyebrang kamu akan terpeleset di sebelah mana dan ketika itu tuh banyak banget orang gitu loh dan itu malunya itu malu yang bukan sakit tapi malunya itu loh kayak nggak berkesudahan gitu. Tapi orang Sapporo understanding kok.
Dalam artian seandainya ada orang kepleset terus ada mobil mau jalan, pasti kalian nggak akan diklakson atau gimana. Ini ya paling ya Iya sih. menyimpan Iya. malu sendiri aja. Iya, malu Iya, banget. Dan bener. waktu itu kan belum ini ya, belum musim corona, jadi nggak pakai masker gitu loh. Apalagi kalau pakai kerudung itu kan ini banget ya. Gampang dihafal ya. Iya, gampang dihafal gitu loh. Itu sih aku kalau setiap mau nyebrang di perempatan itu rasanya tuh kayak, aduh, takut-takut. Kalau Febri gimana? Apa yang paling berkesan di Tohoku? Yang paling berkesan di Tohoku tuh ini sih, karena Sendai nggak terlalu metropolitan dan nggak terlalu desa. Gimana ya? Iya, Ya jadi so-so lah ya. Cuman Solo yang kali ya, paling Solo. iya, Kayak jadi Solo kali. ya relate sih sama Anis tadi di Yokohama orang nggak bakal mempersilahkan atau gimana. Itu di kota ya, itu di Tokyo, Osaka dan seterusnya. Mungkin di Sendai, Sapporo itu lebih ke kayak masih kearifan lokal sih. Orang-orangnya ramah, kakek neneknya masih ramah, anak-anak Iya, muda iya, pun benar. juga masih ramah. Tapi kalau Iya. sekali di Tokyo udah melihat globalisasi. Iya Itu sih, sih. bener. Jadi di Sendai karena gitu jadi enak gitu, tenang, terus adem ayem gitu. Orang-orangnya juga di sini orang-orang Indonesia, mahasiswa di sini juga baik-baik ya. Maksudnya nggak ada yang aneh-aneh dalam artian maksudnya Maksudnya gimana ya? Ya jahat-jahat, friendly. Pem. Iya friendly, terus ya semua orang baik sih. Jadi itu sih yang bikin kombinasi antara lingkungan yang memang tentram, ayam, orang Jepangnya baik-baik, terus cuaca juga mungkin kalau salju nggak separah Sapporo ya. Terus ya tadi orang-orang Indonesia juga baik-baik di sini ya, jadi enak sih buat studi di sini, sangat-sangat ideal gitu. Kalau susahnya mungkin apa ya? Ya nggak ada sih yang susah-susah banget tuh. Ya, mungkin karena saya juga baito yang pagi-pagi harus berangkat. Oh, Jadi tahu ya aku kayaknya. agak ini juga kadang kalau pas salju, aduh salju. Tahu ini kayaknya. Tapi ya dijalani aja, asik-asik aja sih. Itu mungkin. Joy. Andi gimana nih? Nah, ini orang Tokyo asli ini. Kalau saya Tokyo pinggiran, Tokyo coret kalau saya. Andi tuh bukannya Tokyo pinggiran juga ya? Iya pinggir, tapi ya nggak pinggir amat lah. Tapi dia Ya, masih ke Tokyo. benar-benar, maksudnya secara administrasi dia masuk Tokyo, Tokyo Metropolitan. Tokyo Yokohama. 30 menit lah naik kereta. Ke Shinjuku kali ya. Iya. Shinjuku. Jadi mendengar cerita kalian, saya sangat bersyukur. Karena salju cuma turun setahun di sini. Sekali setahun. Sekali setahun. Setahun sekali. Sekali setahun, sama aja kan ya? Iya. Tahun. Iya. Itu kan. Jadi masih bisa lihat salju, tapi saljunya enggak numpuk-numpuk banget. Tapi ini loh, kemarin aku tuh habis kepleset. Naik sepeda lagi. Iya. Salju habis turun. Iya. Terus 1 hari kemudian kan saljunya jadi compact gitu kan. Jadi licin. Iya. Terus aku naik sepeda, terus aku kepleset. Terus ini ada orang lihatin, cuma dilihatin, nggak ditolong. Aku sedih kali aku emang. Soalnya kalau mereka nolong, takutnya kamu malu, Di. Iya benar. Mereka tuh Iya. lebih suka pura-pura nggak tahu gitu. Iya. Nggak lihat gitu loh. Aku sering soalnya kayak gitu. Aku mau nolong. Jangankan nolong, tanya dari Jobu aja enggak. Mereka pasti bakal Iya. Aku tuh mau nolong. Pernah kan di stasiun tuh ada mbak-mbak yang dia itu sepatu belakangnya kayaknya kegedean atau gimana, diinjek sama orang, jatuh dia cuy. Dia jatuh dan keras gitu loh di depanku. Aku kan kayak mau aku tolong, dia langsung kayak buru-buru berdiri gitu loh, ngerti nggak sih? Iya. Malu. Gimana Iya, tuh? malu. Udah sakit, malu lagi. Iya. Tapi ini ya, sebetulnya hal yang berkesan buatku di sini itu lebih ke orangnya yang individualis atau nggak mau tahu sih. Iya. Soalnya itu menurutku ini loh, ada sisi positifnya loh. Iya. Jadi kan kalau misalkan ini ada temanku Jepang ngajak main, besok kamu bisa main nggak?
Aku bilang nggak bisa deh ini. Ya udah kalau aku bilang nggak bisa ya nggak bisa. Iya. Dia nggak kepo. Kenapa kok nggak bisa? Kenapa Iya, kayak iya, gini? iya. Kayak Iya, gini. iya, benar. Jadi Benar. mereka tuh sangat menghargai privacy lah ya. Kalau aku Iya, bilang iya. itu bikin Iya. sangat berkesan sih. Terlepas Iya. ya mereka individualis, aku jatuh nggak ditolong, masih dendam aku sebenarnya. Terus kalau masalah suka duka nggak ada sih, suka terus aku di sini. Alhamdulillah. Apalagi ini kan aku kalau ke biasa. Akihabara sekitar 30 menitan kan ya. Wah, mainnya di Akihabara. Bisa sering-sering ke sana aku. Sering-sering ke sana ya. Iya, iya. Dulu iya, sih iya. sebelum corona sih. Iya, iya. Lihat-lihat ini. Ketemu King nggak? Ketemu siapa? King. King yang dari mana? Yang itu tuh, geng Akihabara. Westgate. Nggak tahu aku malah. Apa itu Mbak Ika? Kamu harus tahu deh. Adi West. Aku, Andi, sama Ika itu pernah kita itu reunian di Tokyo. Kamu Iya, tahu iya, iya. bahwa aku lebih tahu Tokyo daripada Andi. Iya, bener. Iya, bener. Ya gimana dong? Mainku cuma ke Akihabara. Iya, bener. Tahu nggak? Dulu tuh aku pernah pas Pak guruku yang di Indo kesini, aku pernah ini memandu sampai Akihabara dan nggak nyasar. Itu achievement terbesarku. Nggak nyasar loh aku. Banget ya, Tapi Andi. pertanyaanku, kenapa kamu mandunya ke Akihabara gitu, Ndi? Kenapa? Iya, bukannya red light di Beliau mintanya ke Akihabara mau beli ini action figure buat anaknya. Buat anaknya, oke. Yaudah kan Berapa- beliau ini nanya ke orang yang tepat. Aku juga suka lihat kayak gitu. Berapa Nah, ini gomang, Ndi? Gomang, nimang? Nggak nyampe yang ya paling nyampe. nimang-nimangan lah. Nimang-nimangan, ya siap. Nimang-nimangan ya. Mahal ya? Ya. Mahal lah. Iya mahal ya. Itu mahal lah. Ya tergantung lah. Ya buat aku itu mahal. Ngapain nimang-nimangan buat beli? Kalau dengan kantong kita mah mahal itu. Iya, ngapain dibeliin buat begituan? Aduh. Nimang tuh makan sushi 20 kali loh. Iya sih bener. Itu susinya Iya. enak loh kalau kamu nimang Iya. Iya loh. 20 kali berarti kamu makannya 1.000 yen. Dan itu sushi mahal udah itu kan. Iya. Iya, bener loh. Udah mahal. Sushi yang 100-an itu dapat 10. Iya, berarti kalau kamu dengan nimang dapat berapa tuh berarti? 200. 10. Lebih, iya. Lebih ini lagi. Lebih banyak lagi. Asli. Gengs, Sorry guys, jadi gabut. Nggak jelas malah. Santai-santai. BTW kita udah masuk di closing nih. Ini kayaknya Fempi tadi izin karena di sana maghrib ya. Jadi dia izin sholat dulu. Tapi nggak apa-apa, kita closing. Mungkin closingnya adalah pesan untuk teman-teman. Klarifikasi bentar mungkin. Gimana? Oh, mau klarifikasi bentar mungkin. Tadi kan ini ya bilang tentang apa sih suka duka. Nah, tadi walaupun memang salju tuh ngeselin, ada kadar ngeselinnya, tapi tetap sih memang menyenangkan untuk kita yang di negara 2 musim. Iya sih, ngelihat salju tuh tetap wow gitu. Betul. Iya, benar. Betul. Iya. Tetap berbahagia gitu loh. Tetap bahagia. Cuma karena kita nggak biasa, sehingga banyak kejadian luar biasa dengan adanya salju. Iya, gitu. Bener. Iya, benar. Belum tahu how to handle lah ibaratnya. Tapi ketika kamu sudah tahu cara berjalan yang benar di atas salju, how to itu walk udah like penguin, itu terkenal banget. Iya. Ya, aku praktek tahu itu. Gimana? Aku tuh ngeliat gimana penguin berjalan, terus aku tuh ngamatin, terus aku coba praktek dan emang bener. Aku nggak kepleset. Bener. Itu kan di kantornya OIA dulu waktu aku di sana ya, di kantornya OIA, di Office of International Affairs-nya Hokudai, itu ada pamflet loh. Itu ada pamflet literally tulisannya how to walk on ice. Dan gambarnya itu adalah gambar penguin. Tapi ya itu emang contoh yang paling ini sih menurutku bagus sih. Iya benar, dan paling bisa dibayangkan. Kamu bisa ngebayangin dengan jalannya kayak gini, semua aku harus jalannya kayak gini. Iya benar. Gengs, kita closing ya. Apa pesan untuk teman-teman mau sekolah?
Kalau dari aku, Yang pertama jangan, oh iya silahkan. gimana Ika? Ini sih kalau yang pertama jangan pernah takut mencoba, dicoba aja dulu. Walaupun misalkan nih udah mepet pun terus ada berkas yang belum terpenuhi, dicoba aja dulu pokoknya mah. Barangkali ada keringanan-keringanan yang bisa didapat gitu kan, nggak ada yang tahu ya. Terus jangan pernah takut lah, keterbatasan apapun itu pasti nantinya akan bisa, kalau ada keinginan tuh pasti akan ada jalan gitu aja sih mungkin. Terus kalau aku mungkin lebih ke ini ya, jangan terlalu memaksakan diri, dalam artian begini, kayak ada banyak jalan untuk sekolah ke luar negeri pun kalau seandainya nggak di Jepang. Kesempatan beasiswa banyak, dan mungkin ada lebih banyak lagi beasiswa lain yang nggak tercover dari sesi kita hari ini. Mungkin salah satunya yang pernah aku coba juga waktu itu adalah INPEX. Untuk teman-teman bisa dicari itu beasiswa INPEX. Ada banyak jalan untuk beasiswa untuk ke luar negeri. Kalaupun seandainya nggak lolos di Jepang, tenang, masih banyak negara lain yang menyediakan beasiswa juga. Gitu. Yang penting, kalau buat aku sih, sekolah pascasarjana itu terlepas dari kampusnya apa dan negaranya apa, yang paling penting buat aku tuh adalah passion kamu sama bidang yang kamu teliti. Karena itu tadi ya, balik lagi, pascasarjana, S2 dan S3 lebih susah lagi gitu. Adalah kamu tuh semi-independen. So, kamu bener-bener harus tahu apa yang kamu lakukan. Otherwise, kayaknya bakal lost deh gitu. That spark itu bakalan hilang di tengah jalan. Itu menurut aku. So, usaha maksimal tapi juga jangan terlalu ngoyo ibaratnya pada satu tujuan, karena kesempatan untuk beasiswa itu sebenarnya banyak banget. Jadi dicobain aja semua gitu. Dilihat mana pintu yang akan terbuka buatmu, ya itulah yang jadi jalan terbaik. Dari teman-teman mungkin ada pesan lain yang mau ditambahin? Boleh aku nggak? Boleh dong Kalau dari aku, terus mencoba, jangan takut gagal, karena menurutku dengan gagal itu akan menempa kalian menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Iya. Ayah, jangan iya aja, Ay. Oh. Aduh. Kalau aku, kalau dari saya pribadi, sebenarnya sama teman-teman yang lain, jangan pernah takut mencoba. Even you have small chance buat bisa lolos, itu tuh nggak masalah gitu. Karena termasuk sebenarnya beasiswa yang saya apply waktu dulu itu, saya nggak yakin saya bisa lolos. Karena dikatakan, sensei saya bilang waktu itu tuh, ini saingan kamu sekian gitu. Buat chance lolosnya berarti hanya 0,0 sekian gitu. Tapi ya kalau memang kesempatan dan memang itu rezeki, kan kita nggak ada yang tahu ya, tetap dicoba aja gitu. Misalkan at least kalaupun nggak lolos, dari situ kan nanti kita bisa ibaratnya evaluasi. Kira-kira kenapa kemarin nggak lolos? Mungkin ada kekurangan, misalkan dari mungkin syaratnya tidak memenuhi, atau mungkin dari bahasa Inggrisnya, atau mungkin dari research plan-nya, atau dari motivation letter-nya. Itu kan bisa jadi bahan evaluasi kita untuk buat daftar beasiswa yang selanjutnya, kita bisa perbaiki gitu di situ gitu. Jadi yang jelas bukan hanya mencoba, tapi setelah mencoba jangan lupa buat mengevaluasi gitu apa yang sudah kamu lakukan gitu ketika kamu gagal gitu. Itu sih. Oke, terakhir dari Bang Fempi, ada pesan nggak untuk teman-teman yang mau lanjut sekolah ke luar negeri? Ya, pesannya mungkin ini ya, tentuin tujuan dulu kenapa harus sekolah, atau nggak butuh sekolah ternyata, atau gimana gitu. Jadi tujuan pertama emang paling penting, jadi jangan sampai S2 atau S3 jadi dalam tanda kutip ya pelarian, atau pelarian mungkin boleh terus akhirnya mendapatkan jalan kemudian, tapi lebih baiknya ditentuin kenapa harus kuliah, kenapa harus dapat beasiswa. Kalau beasiswa mungkin justru itu yang kayak mutlak harus dicari, karena sayang kalau dari sekian banyak beasiswa itu
kita nggak dapat salah satunya. Ya, sebelum dicoba ya nggak tahu kita akhirnya akan dapat atau enggak. Kalau dulu saya sempat agak minder ya, dalam artian, wah teman-teman misalnya bahasa Inggrisnya udah jauh lebih di depan. Terus bisa nggak ya kalau misal menjalani nanti S2 bisa survive sama selama komunikasi sama sensei, terus standar di Jepang dan seterusnya, itu bisa nggak ya sampai di situ gitu. Ada banyak khawatiran-khawatiran, tapi kalau emang belum dicoba, ya nggak pernah tahu sih bisa atau nggak. Dan alhamdulillahnya dikasih jalan. Jadi ya antara ikhtiar, terus berdoa juga, ya itu terus mencoba aja sih. Untuk beasiswa, jangan sampai kita nggak dapat beasiswa ya, sayang kalau misal keluar di luar negeri, apalagi dulu ya nggak ada kepikiran kalau misal tanpa beasiswa tuh mutlak nggak bisa sih, soalnya ya kan mahal ya, dan ya pasti keadaan ekonomi tidak saat itu tidak bisa. Ya itu sih. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Kebetulan giliran tadi Fempi yang nggak ada karena sholat. Ini kayaknya Andi yang izin untuk sholat, tapi nggak apa-apa. Tadi Andi udah duluan ngasih closing statement. Aku mau mengucapkan terima kasih dulu sama teman-teman. Makasih banget udah menyediakan waktunya. Untuk Fempi sama Andi yang beliau berdua ini masih di Jepang sekarang. Terima kasih banget udah menyediakan waktu untuk hadir di Scholarship Talks episode 2 ini. Untuk Ayah sama Ika juga. Andi nggak ada orangnya, nggak apa-apa. Nanti aja. Semoga konten ini bisa bermanfaat Amin. untuk viewers aku. Dan bisa memberikan gambaran tentang beasiswa ke Jepang lah, as a whole gitu. Karena beasiswa ke Jepang kan sekarang juga kayaknya makin banyak ya dari mana-mana gitu. Mungkin bisa menjadi gambaran untuk teman-teman. Itu aja sih dari aku. Semoga bermanfaat video ini. Makasih banget untuk teman-teman aku. Semoga kalian sehat-sehat semuanya. Yang lagi Ron sedang merajalela. Hati-hati, sehat-sehat semuanya. Itu aja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mungkin kita nanti reuni ya, kalau Andi sama Fempi udah pulang ke Indonesia, kalau ada kesempatan. Oh, untuk Fempi khusus yang mau defense bulan September ini, semoga sukses ya, Fem. Oke. Masih semuanya juga sukses. Amin, amin. Di tahapan masing-masing. Amin. Amin. PhD, apa PhD nanti, Fem? PhD aja. Oh, PhD enggak, aja. kalaupun ada embel-embelnya harusnya environment. Jadi iya ya. Oh, berarti kemarin kamu itu masternya Master apa? of Environmental Studies. Oh, MSc. Anehnya di sini tuh mereka nggak menyediakan abbreviation-nya. Jadi ya Sonomama. Sonomama ya. Iya. Oke. Makasih ya teman-teman. Yuk. Aku tutup ya. Makasih banyak nih, semoga bermanfaat. Yuk.